Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Kabar Kapuas Sepekan edisi Minggu 13 Juni 2021 kembali bersama saya, Dina Lorenza, dan saya akan hadirkan sejumlah informasi yang terangkum dalam kabar Kapuas Sepekan. Berikut berita selengkapnya. Sebanyak 20 angkutan armada yang mengangkut penyaluran bantuan kebutuhan pokok korban banjir di 6 kecamatan Kabupaten Kapuas dilepas secara resmi oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat Minggu sore. Sebanyak 20 angkutan armada truk yang mengangkut penyaluran bantuan kebutuhan pokok korban banjir di 6 kecamatan di Kabupaten Kapuas dilepas secara resmi oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat. Adapun bantuan bahan pokok untuk 6 kecamatan terdampak banjir tersebut diantaranya Kecamatan Mantangai, Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Kecamatan Pasak Talawang. Kejadian banjir yang menimpa warga di wilayah Hulu Kapuas ini terjadi beberapa hari yang lalu, dan penyaluran bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang tertimpa bencana banjir. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat mengatakan bantuan logistik untuk bencana banjir di 6 kecamatan ini disalurkan. Salah satunya bentuk kehadiran pemerintah terhadap warga yang tertimpa bencana banjir. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban para korban yang tertimpa banjir beberapa hari lalu. Kita memberangkatkan bantuan logistik untuk bencana banjir di 6 kecamatan. Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu, dan Kecamatan Mandau Talawang. Ben Brahim juga mengharapkan kepada camat-camat, kepala desa hingga ketua rukun tetangga di wilayah setempat agar dapat menyampaikan bantuan ini dengan baik dan bertanggung jawab sampai ke tangan yang memang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kapuas Panahatan Sinaga mengatakan bantuan bahan pokok yang disalurkan diantaranya beras 66.180 kg atau sekitar 66,1 ton, mie instan 6.618 dus, 13.236 liter minyak goreng, gula pasir 6.618 kg, susu 6.618 kaleng, kopi 6.618 bungkus, teh celup 13.236 pak, dan kecap manis sebanyak 13.236 botol. Nah, sore hari ini tadi kita menyalurkan bantuan sebanyak beras 66.180 kilo atau 66 ton 180 kilo. Terus mie instan 6.618 dos. Minyak goreng 13.326 liter. Gula pasir sebanyak 6.618 kilo. Susu kental manis sebanyak 6.618 kaleng. Kopi 6.618 bungkus, teh celup sebanyak 13.236 pak, kecap manis 13.236 botol. Ini yang disalurkan sore hari ini dengan diangkut sekitar 20 truk ke 6 kecamatan di 31 desa. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga kita yang terdampak bencana banjir. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para warga yang tertimpa musibah banjir di daerah setempat. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Ramatama, dialog dan nonton bareng film Nyai Undang dalam rangkaian kegiatan Lokakarya 6 Program Guru Penggerakan Angkatan 1 tahun 2021 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kapuas.
Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar kegiatan ramah tamah, dialog, dan nonton bareng film Nyai Undang dalam rangkaian kegiatan Lokakarya 6 Program Guru Penggerak Angkatan 1 tahun 2021 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Warno Muriat, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan IPA, Enang Ahmadi, dan Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak, calon guru penggerak, pendamping Angkatan 1, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Pramuka. Pada rangkaian kegiatan nonton bareng film Nyai Undang saat itu, Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Warno Muriat bertujuan untuk menggali potensi-potensi kearifan lokal di Kabupaten Kapuas, yang sejalan dengan program pendidikan hebat Kapuas Cerdas di tujuan keempat, yaitu implementasi kurikulum berbasis kearifan lokal. Kemudian dilanjutkan dengan dialog atau gelar wicara dengan tujuan guru dapat bergerak bersama-sama untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di lingkup sekolahnya masing-masing. Dengan materi bagaimana menjadi guru yang baik, strategi dalam pembelajaran, serta mengkolaborasikan program pemerintah pusat dari Kemendikbudristek dipadukan dengan pencapaian program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Dialog yang kami lakukan baik dari kepala pusat yang membicarakan bagaimana kiat-kiat tentang menjadi guru yang baik, ya. Kemudian strategi dalam pembelajarannya. Juga saya menyampaikan bagaimana mengkolaborasikan antara program pemerintah pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi dipadukan dengan pencapaian program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Di tujuan yang keempat yaitu implementasi kurikulum berbasis kearifan lokal. Banyak sekali kearifan lokal di Kabupaten Kapuas yang belum digali. Nah, melalui pendidikan kita coba melihat bagaimana karakter-karakter seperti tadi Nyai Undang, mempunyai tokoh super yang patut menjadi contoh teladan bagi kita. Ditambahkan Warno Muriat dalam dialog tersebut juga menghadirkan guru yang hebat yang merupakan peserta dari calon guru penggerak yang menceritakan pengalaman dalam tugasnya setelah mendapatkan pelatihan. Juga kepala sekolah terpilih sebagai penerima manfaat program sekolah penggerak dan Kepala Pusdiklat Pramuka dengan mengkolaborasikan dalam berbagai kegiatan termasuk pelaksanaan khusus Mahir Belajar Pramuka. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan IPA, Enang Ahmadi, sangat mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Warno Muriat yang sangat mendukung program Kemendikbud, Sekolah Penggerak, dan Guru Penggerak, serta mampu menggerakkan potensi-potensi untuk pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Karena pada prinsipnya dari guru penggerak bagaimana berkolaborasi antar guru dengan outputnya adalah siswa. Pak Kadis Suwarno memberikan 3 hal yang paling penting, yaitu bagaimana berkomunikasi, kolaborasi, dan konsensi. Dalam hal kolaborasi, maka guru penggerak memberi ruang yang besar antara guru dengan guru saling berbagi berkolaborasi. Dan prinsip dari guru penggerak adalah bagaimana berkolaborasi, beroutputnya kepada siswa. Siapa yang perlu diperhatikan di sekolah? Jawabannya siswa. Siapa lagi? Siswa. Siapa lagi? Siswa. Baru berikutnya yang lain. Jadi di dalam guru penggerak, siswalah yang menjadi perhatian utama untuk bagaimana melayani yang terbaik. Dan di Kapuas, Pak Kadis telah mendukung program Kemdikbud, Sekolah Penggerak, dan Guru Penggerak. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nur Yakin didampingi Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat beserta rombongan melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi massal di Puskesmas Selat, Kota Kuala Kapuas, Sabtu siang. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nur Yakin didampingi Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat beserta rombongan melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi massal di Puskesmas Selat, Kota Kuala Kapuas. Pemantauan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nur Yakin ini dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sejumlah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Tengah berjalan lancar.
Nur Yakin mengatakan bahwa kedatangannya di Kabupaten Kapuas dalam rangka menindaklanjuti perintah pimpinan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di setiap kabupaten kota Provinsi Kalimantan Tengah agar pelaksanaan benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. Kami diminta untuk memantau kegiatan vaksinasi di setiap kabupaten kota. Karena kita melihat bahwa ini menjadi tugas berat kita semua untuk melakukan pemantauan untuk menindaklanjuti perintah pimpinan, sehingga kita berharap bahwa setiap hari pergerakan untuk pelaporan itu bisa lebih meningkat. Sementara itu, adanya pelaksanaan vaksinasi tersebut disambut antusias sejumlah warga yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan penyuntikan vaksinasi COVID-19. Salah satunya warga lanjut usia bernama Yuki Malis, yang saat itu diantarkan oleh anaknya untuk mengikuti penyuntikan pertama vaksin COVID-19. Gimana Bu setelah divaksin ini? Enaknya rasa tidak ada keluhan. Ya. Bu, vaksin pertama apa kedua? Ya, pertama kali ya? Ya. Diantar dengan anak? Ya. Iya. Gimana Bu tanggapannya Bu dengan adanya vaksinasi untuk lansia ini Bu? Biar lebih sehat kita, aman, terhindar dari segala COVID apa penyakit. Ya, yang penting lebih sehat ya? Ya. Harapan Ibu ya. Bupati Kapuas Ben Brahim Esbahat mengatakan, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah setempat berjalan cukup baik dan hingga saat ini masih terus berjalan. Namun dalam rangka upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di daerah setempat, khususnya warga lanjut usia, Ben Brahim meminta kepada seluruh camat maupun lurah di wilayahnya untuk dapat melakukan sosialisasi maupun dapat mengantarkan warga lanjut usia ke tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Di Kapuas ya lumayan ya untuk lansia. Strateginya ya kita tugaskan Bapak Camat, Ibu Camat atau seluruh kepala desa bertanggung jawab untuk membawa lansia ke tempat vaksin. Nah ini yang kita lakukan, ini berjalan. Seperti pada hari ini ya di Basarang atau di mana-mana seluruh puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Jadi sistemnya begitu. Jadi dibantu oleh kepala desa. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Terkait masih rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Kapuas, Bupati Kapuas Ben Brahim Esbahat akan memberikan teguran bagi kepala desa maupun lurah yang ada di wilayah setempat apabila kinerjanya lemah dalam mendukung program pemerintahan tersebut. Terkait masih rendahnya pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Kapuas, Bupati Kapuas Ben Brahim Esbahat akan memberikan teguran bagi kepala desa maupun lurah yang ada di wilayah setempat apabila kinerjanya lemah dalam mendukung program pemerintah tersebut. Salah satunya akan memerintahkan para camat di wilayah setempat untuk tidak memberikan rekomendasi bagi para kepala desa tersebut dalam hal untuk maju mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa setempat. Ini disampaikan Bupati Ben Brahim Esbahat kepada sejumlah wartawan di Kabupaten Kapuas saat melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Puskesmas Selat Kota Kuala Kapuas. Dikatakan Ben, tidak hanya lurah dan kepala desa di wilayah setempat, masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19 juga bakal terancam tidak mendapatkan bantuan dari program pemerintah, baik itu bantuan langsung tunai, program keluarga harapan maupun lainnya. Dan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap warga yang mengindahkan. Untuk itu, Ben berharap masyarakat Kabupaten Kapuas untuk dapat mengikuti penyuntikan vaksinasi COVID-19 dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di daerah setempat. Kepala desa ya, ini kita lihat kinerjanya. Kinerja apa? Bagaimana ya supaya lansia tadi sekian persen di desa masing-masing. Nah, mereka kan mau maju lagi sebagai kepala desa. Nanti tidak akan diberikan rekomendasi oleh camat kalau ya kinerjanya kurang bagus. Itu termasuk lurah juga, Pak? Termasuk kinerja apa? Itu tadi berapa persen ya warganya divaksin, termasuk yang lansia. Nah kemudian untuk masyarakat sendiri ya kalau tidak mau divaksin, nah itu dipertimbangkan untuk diberikan bantuan langsung tunai, PKH dan bantuan-bantuan lainnya, termasuk mau bepergian kan harus minta ini kan antigen kan atau PCR, ini tidak diberikan. Nah sesuai dengan ya
Perpres nomor 14 tahun 2021. Bupati Ben Brahim S. Bahat juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran-anjuran dan diberikan oleh pemerintah terhadap protokol kesehatannya dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kapuas, baik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat, sudah mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kapuas, baik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat, sudah mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka ini dimulai sejak tanggal 20 Mei 2021 lalu. Hingga saat ini masih berlangsung di sejumlah sekolah yang berada di zona hijau atau tingkat penyebaran COVID-19 rendah. Salah satunya Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Kapuas, yang saat ini sudah berjalan pemberlakuan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Dalam melaksanakan belajar secara tatap muka, sekolah yang memiliki murid sebanyak 600 siswa ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Selain itu, agar proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini dapat berjalan maksimal, pihak sekolah juga meminta bantuan dari personil Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kapuas untuk melakukan pengawasan. Harini Irawati, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kapuas mengatakan, dalam melaksanakan proses belajar tatap muka pihaknya tetap memberlakukan ketentuan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yakni dalam proses pembelajaran dibagi 2 sesi untuk menghindari kerumunan. Sebelum masuk sekolah, siswa wajib mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker. Sebelum masuk ke kelas terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disiapkan, kemudian diperiksa suhu tubuh oleh petugas. Sebelum proses pembelajaran dimulai, terlebih dahulu ruangan kelas dilakukan penyemprotan disinfektan untuk menghadiri pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan sekolah. Adanya pembelajaran secara tatap muka tersebut, para siswa cukup senang dan gembira bisa kembali lagi belajar secara tatap muka. Begitu juga orang tua murid, sangat menyambut baik dan menyetujui anaknya mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Dalam pelaksanaan ini anak-anak sangat antusias dan orang tua mendukung. Dan sebelum proses itu pun terjadi, kami sudah membuat surat permohonan kepada orang tua bersedia atau tidak anaknya disekolahkan. Dan alhamdulillah dari hampir 600 siswa kami semua setuju bahwa anak mereka sekolah. Karena apa mereka setuju? Karena pertama, sekolah kami sudah mempersiapkan prokes kesehatan. Yang pertama, untuk penjagaan keamanan lingkungan sekolah, kami mohon bantuan, ada kerjasama, nantinya ada MOU dengan Satpol PP Kabupaten Kapuas, bahwa mereka akan menjaga keamanan dan stabilitas proses pembelajaran selama pandemi ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Suwarno Muryat mengatakan bahwa pembelajaran secara tatap muka di Kabupaten Kapuas sudah hampir menyeluruh dilaksanakan secara serentak yang dimulai sejak 20 Mei 2021 lalu. Ini dilaksanakan katanya sesuai surat keputusan 4 Menteri yang meminta setiap daerah apabila sudah memenuhi persyaratan yang diminta, salah satunya guru sudah divaksin COVID-19, agar segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Kapuas itu sudah dimulai sejak 20 Mei yang lalu, di mana tanggal 20 Mei itu serentak dilaksanakan ujian SD. Itu pun disebut dengan pembelajaran tatap muka karena dilaksanakan secara luring luar jaringan. Sebelumnya beberapa sekolah yang berada di zona hijau itu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka juga gitu. Nah, kenapa dilakukan pembelajaran tatap muka? Karena sesuai dengan surat keputusan bersama 4 Menteri menyatakan apabila guru-guru sudah divaksinasi segera lakukan akselerasi. Akselerasi artinya percepatan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi disebut dengan PTMT. Nah, sehingga hampir semua saat ini sekolah-sekolah SD dan SMP itu sudah PTMT.
Kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, Suwarno tetap selalu mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatannya dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pasangan suami istri Arbain Shah dan istri Sri Mingguyani terpaksa harus pasrah dan ikhlas menerima terhadap keputusan pemerintah pusat yang membatalkan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021. Pasangan suami istri Arbain Shah dan Siti Sri Mingguyani terpaksa harus pasrah dan ikhlas menerima terhadap keputusan pemerintah pusat yang membatalkan keberangkatan calon jamaah haji tahun 2021 ini. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia ingin menyelamatkan kesehatan masyarakatnya terhadap penyebaran COVID-19 hingga saat ini belum berakhir. Warga Desa Teluk Palingit, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas ini, segala persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci Mekah sudah dipersiapkannya. Salah satunya baju batik calon jamaah haji. Kemudian pasutri ini juga sudah mengikuti sejumlah tahapan-tahapan maupun persyaratan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, baik mengikuti manasik haji maupun penyuntikan vaksinasi COVID-19. Selain itu, buku panduan haji juga sudah diterima olehnya yang diberikan pihak panitia penyelenggara keberangkatan. Arbain Shah mengaku sudah mengetahui pembatalan keberangkatan pada tahun 2021 ini dan dirinya hanya bisa pasrah dan menerima ikhlas atas keputusan tersebut yang sudah 2 kali gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun 2020 lalu dan pada tahun ini. Dirinya bersama istri sudah menunggu dalam pendaftaran keberangkatan sudah 9 tahun lamanya sejak tahun 2011, yang seharusnya berangkat pada tahun 2020 lalu. Karena masih pandemi COVID-19, keberangkatan dibatalkan. Pembatalan itu dengan pertimbangan yang kami pikir bisa diterima, karena menyangkut masalah kesehatan dan keselamatan kami juga. Jadi pada dasarnya kami dengan lapang hati bisa menerima keputusan Kementerian Agama tersebut. Tapi sedih juga tidak bisa berangkat Pak sebenarnya? Ya kalau dibilang ya lumayan lah. Ya karena kita kan sudah yang kedua kalinya ini ya tertunda. 2011 harusnya kan berangkat kemarin 2020 ya. Karena dengan kondisi yang sama 2020 kemarin kita juga dibatalkan. Ya harapan kami mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya, dan mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa diberangkatkan. Arbain Shah berharap pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan keberangkatannya yang sudah tertunda 2 kali ini tahun depan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan calon jamaah haji Kabupaten Kapuas. Sementara itu, berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas yang diperoleh, calon jamaah haji di daerah setempat yang rencananya akan berangkat pada tahun 2021 ini berjumlah 364 calon jamaah haji. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Sejumlah guru penggerak di 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas, mengikuti pelatihan lokakarya ke-6 Angkatan Pertama tahun 2021. Sejumlah guru penggerak di 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas mengikuti pelatihan lokakarya ke-6 Angkatan Pertama tahun 2021. Pelatihan lokakarya ke-6 Angkatan Pertama yang dipusatkan pelaksanaannya di Kabupaten Kapuas yang dimulai sejak 4 hingga 6 Juni 2021 ini diikuti ada sebanyak 26 orang peserta guru penggerak yang tersebar di 3 kabupaten setempat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Warno Muriat mengatakan program guru penggerak ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana para guru maupun kepala sekolah melakukan kegiatan selama 9 bulan. Dan lokakarya yang ada sudah memasuki bulan ke-6. Dalam lokakarya ke-6 yang diikuti oleh guru penggerak tersebut, kata Suwarno, ada beberapa pembahasan yang dilakukan maupun menampilkan produk-produk dari hasil inovasi guru itu sendiri. Misalnya, salah satunya menemukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Begitu juga yang lainnya, bagaimana pemanfaatan berkaitan dengan aset sekolah. Kegiatan lokakarya yang dilaksanakan tersebut dengan tujuan untuk mendorong
para guru penggerak untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap pendidikan yang lebih baik. Program guru penggerak angkatan pertama sebanyak 26 orang ini melakukan lokakarya yang ke-6. Dan program guru penggerak itu merupakan kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana para guru dan kepala sekolah itu melaksanakan kegiatan selama 9 bulan. Ini sudah masuk pada bulan yang ke-6 dan mereka melakukan lokakarya yang ke-6. Dalam lokakarya yang ke-6 ini ada beberapa agenda pembahasan yang dibahas secara berbeda. Kalau setiap lokakarya itu masing-masing. Kalau yang ini untuk persiapan bagaimana menampilkan produk-produk dari hasil inovasi guru. Misalnya saja, guru menemukan suatu metode pembelajaran di masa pandemi, dia tampilkan. Nah, kemudian juga yang lain pembahasan mengenai bagaimana pemanfaatan aset sekolah sebagai media pembelajaran. Sementara itu, Agate, salah satu peserta guru penggerak di Kabupaten Kapuas yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, mengaku senang dapat ikut serta dalam kegiatan itu. Karena sangat bermanfaat dan berguna baginya selaku guru penggerak di daerah setempat mendapatkan ilmu terhadap program pendidikan tersebut. Kegiatan lokakarya ini itu bagi saya sangat bermanfaat karena di dalam kegiatan ini masing-masing kami itu diajak, khusus lokakarya ke-6 ya, diajak untuk menyampaikan program yang akan kami laksanakan di sekolah, baik yang juga sudah dilaksanakan. Kemudian di situ kami bisa belajar dari teman-teman yang lain bagaimana rancangan program mereka, sehingga kami bisa untuk mencontoh praktek baik yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan kami. Dengan telah mengikuti kegiatan lokakarya ini, diharapkan nantinya program-program yang didapat dalam kegiatan tersebut dapat menjadi acuan untuk diterapkan di sekolah mereka agar pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan harapan. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Untuk mengejar target percapaian vaksinasi COVID-19, khususnya warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Kapuas, Kelurahan Selat Utara bersama dengan Puskesmas Melati melakukan door-to-door ke rumah-rumah warga setempat mencari lansia yang berusia di atas 50 tahun ke atas untuk dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Untuk mengejar target percepatan vaksinasi COVID-19, khususnya warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Kapuas, Kelurahan Selat Utara, bersama dengan Puskesmas Melati melakukan door-to-door ke rumah-rumah warga setempat, mencari lansia yang berusia di atas 50 tahun ke atas untuk dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Satu persatu rumah warga di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat didatangi pihak kelurahan setempat dengan membawa surat undangan mengikuti vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan pada Selasa mendatang di pusat kesehatan setempat. Kedatangan pihak kelurahan bersama tim kesehatan Puskesmas Melati Kapuas selain memberikan undangan untuk mengikuti vaksinasi, pihaknya juga memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman vaksinasi tersebut agar warga berusia di atas 50 tahun ke atas mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Adanya kedatangan pihak kelurahan untuk mengajak warga lansia mengikuti vaksinasi COVID-19 disambut baik sejumlah warga di rukun tetangga 4 Kelurahan Selat Utara. Salah satunya warga lanjut usia bernama Ahmad Kusasi mengaku senang adanya undangan untuk dirinya dapat ikut serta mengikuti vaksinasi COVID-19. Sangat karena untuk kesehatan kita semuanya, berarti ini sangat bagus dan kami sangat mendukung sekali keadaan yang kayak begini. Sangat membantu sekali ya, bagi Bapak sendiri ya. Sekali, karena untuk ini keselamatan kesehatan kita kedatangan ya Pak. Itu ya barangkali. Harapannya Pak gimana Pak? Iya, harapannya COVID ini barangkali kalau bisa kita sama-sama berdoa supaya cepat berakhir lah gitu lah. Sementara itu, Lurah Selat Utara Rahmat M. Nur mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai bentuk upaya pihaknya turut serta mendukung program nasional percepatan vaksinasi COVID-19 khususnya warga lanjut usia di kelurahan setempat. Dikatakannya dalam pelaksanaan vaksinasi nantinya pihaknya menyiapkan undian door prize berhadiah untuk para peserta yang datang mengikuti vaksinasi COVID-19.
Ini sebagai bentuk penyemangat bagi warga lanjut usia yang mengikuti vaksinasi tersebut. Kami dari Kelurahan Selat Utara pada hari ini melaksanakan sosialisasi vaksinasi lansia COVID-19 khususnya di Kelurahan Selat Utara. Jadi hari ini kita melaksanakan dari rumah ke rumah atau door to door, menghimbau kepada masyarakat untuk hadir berpartisipasi dan saat nantinya kita melaksanakan vaksin tanggal 15 Juni 2021. Jadi selain memberikan vaksinasi, kita juga pada hari ini membagikan undangan. Jadi semua lansia-lansia yang ada di Kelurahan Selat Utara itu kita bagikan satu persatu undangan. Dan untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada warga, kita juga memberikan door prize. Jadi setiap undangan kita berikan door prize untuk memberikan semangat supaya warga bisa hadir ke pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, berdasarkan data Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, mencatat bahwa jumlah warga lanjut usia atau lansia di wilayah setempat pada tahun 2021 yang berusia di atas 50 tahun ke atas sebanyak 65 orang. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Muhammad Nafiah Ibnur, belum lama ini membuka secara resmi pameran dan lomba inovasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna atau TTG tingkat Kabupaten Kapuas. Wakil Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Muhammad Nafiah Ibnur belum lama ini membuka secara resmi pameran dan lomba inovasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna atau TTG tingkat Kabupaten Kapuas. Kegiatan pameran dan lomba inovasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Kapuas yang dibuka oleh Wakil Bupati Kapuas, Haji Muhammad Nafiah Ibnur ini berlangsung di City Mall Kuala Kapuas. Adapun tujuan kegiatan pameran dan lomba inovasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna ini adalah untuk meningkatkan dan mendukung pengembangan teknologi tepat guna berbasis sumber daya lokal bagi para pihak yang berfokus pada peningkatan pengembangan dan penerapan TTG oleh masyarakat menuju Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Yan Marto mengatakan pameran dan lomba inovasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna ini adalah salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi program Dinas PMD Kapuas. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi program di PMD Kabupaten Kapuas, yaitu mendorong masyarakat, baik kelompok maupun perorangan, untuk mengembangkan inovasi melalui penerapan teknologi tepat guna. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Pelaksanaan vaksinasi bagi lansia, Kelurahan Sepasah, Kecamatan Kapuas Timur, dilakukan dengan cara yang unik. Pihak kelurahan melakukan upaya agar mereka mau disuntik vaksin COVID-19 dengan cara mendatangi rumah-rumah para lansia. Pelaksanaan vaksinasi bagi lansia Kelurahan Sepasah, Kecamatan Kapuas Hilir dilakukan dengan cara yang unik. Pihak kelurahan melakukan upaya agar mereka mau disuntik vaksin COVID-19 dengan cara mendatangi rumah-rumah para lansia. Dengan berbagai cara seperti sosialisasi agar mereka tidak takut dan mau untuk disuntik vaksin, bahkan pihak kelurahan memberikan sebuah hadiah berupa bingkisan berisi gula, susu, dan roti gabin bagi lansia yang mau divaksin. Sebagai bagian dari upaya untuk membujuk warga lansia agar mau mengikuti vaksinasi. Tak hanya itu, Kelurahan Sepasah juga melakukan upaya lain, yaitu mengantar jemput lansia ke tempat vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini pun membuahkan hasil, banyak lansia yang mau disuntik vaksin. Ide tersebut dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan target yang diharapkan. Lurah Sepasah, Bundal SPD mengatakan, agar para lansia di wilayahnya mau untuk mengikuti vaksinasi, pihak kelurahan memberikan hadiah bingkisan agar lansia mau divaksin. Lansia yang awalnya enggan divaksin akhirnya mau dibawa ke lokasi vaksinasi. Kita ini khususnya di Kelurahan Pasah,
memang lancar kelihatannya. Nah, yang terdaftar itu 193 lansia, yang sudah divaksin tadi sekitar 82 orang. Nah, jadi kelihatannya mereka itu sangat antusias sekali karena adanya bingkisan berupa bantuan sembako yang ada ala kadarnya dari Lurah Sepasah. Sementara itu, Lasang, warga lansia setempat merasa sangat senang mengikuti vaksinasi COVID-19 dan berterima kasih atas bantuan bingkisan dan sarana antar jemput yang disediakan oleh Kelurahan Sepasah. Ya, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanggapannya Pak itu lakukan sangat berterima kasih gitu atas bantuan sembako yang ini. Senang ya Pak dengan divaksin? Senang. Ya oke. Ya, makanya kan dengan kesadaran sendiri, datang sendiri tadi. Tanpa paksaan gitu. Untuk divaksinasi ya. Iya. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama saya di Kabar Kapuas Sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.